Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang routing dinamik, di mana di praktikum saat ini tujuannya yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracker. Untuk pengertiannya, dynamic routing atau yang biasa disebut routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki akses dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Di sini terdapat banyak sekali macam-macam routing dinamik. Ada RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, dan juga BGP. Routing dinamik juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Langsung saja dilanjut ke praktikumnya. Percobaannya yaitu skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP F2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Maaf, untuk gambarnya masih tidak bisa karena wifi saya memiliki kendala. Untuk langkah percobaannya yaitu pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway, router IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini saya telah membuat simulasinya seperti pada ini. Lalu isikan network routing RIP setiap routernya sebagai berikut. Ini RIP routing router 1, terisi ya. Pastikan semuanya sudah on. Dan untuk router 2 juga sudah terisi seperti pada perintah. Nih. Untuk router 3 juga sudah terisi seperti sesuai dengan perintah pada percobaan praktikumnya. Jika semua sudah terisi, kita kembali lagi ke perintahnya, yaitu setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu router config router no auto summary router config router version 2. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Oke, langsung saja ya, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut, karena yang di atasnya ini sudah diatur. Saya atur ini. Lanjut ke praktikum. Pastikan hanya menggunakan IP F4 nya ICMP ya. Di simulasi edit build hanya ICMP. Selanjutnya lanjut ke simulasi, kirimkan paket simple PTU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PTU ICMP-nya dari PC1 ke PC2. Kita coba ya satu-satu. Untuk pertama-tama pesan akan dikirim ke router 1. Ya, maaf, kita reset dulu, delete. PC1 ke PC2. Untuk pertama-tama pesan akan dikirim ke router 1. Selanjutnya dari router 1 pesan akan diteruskan ke PC tujuan yaitu PC2. Jika telah sampai di PC2, maka pesan akan dikembali lagi ke router 1. Jika sudah dikembalikan ke router 1, PC akan kembali ke
PC pengirimnya tadi yaitu PC1, sehingga simulasinya sudah komplit. Nah, kalau sudah komplit gini, kita delete untuk lanjut ke praktikum kedua. Yaitu untuk praktikum kedua, kirimkan paket simpel PTU dari PC1 ke PC3. Lalu amati jalannya PTU ICMP-nya. Hanya ICMP-nya saja ya. Selanjutnya, pesan akan dikirim dari PC1 ke PC3. Kita langsung coba. Untuk pertamanya, langkah pertama yaitu pesan diterima oleh router 1, kemudian dari router 1 dikirim ke router 2, selanjutnya dari router 2. Maaf, terdeteksi guys. Kita ulangi aja. Dari PC1 ke PC3. Pesan dikirim ke router 1, selanjutnya dari router 1 teruskan ke router 2. Jika sampai di router 2, pesan dikirim ke PC3, dimana PC3 tadi yaitu PC tujuan. Selanjutnya, jika sampai di PC tujuan, pesan dikembalikan lagi ke router 2. Jika sampai di router 2, PC dikembalikan lagi ke router 1. Kemudian baru sampai ke PC pengirimnya yaitu PC1, sehingga simulasi menjadi komplit. Jika sudah begini, pastikan untuk menghapus skenario-nya atau simulasinya agar bisa ke simulasi selanjutnya. Yaitu lanjut ke praktikum 3, yaitu kirim paket simpel PTU dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Maaf, delete. Kita ulangi ya, dari PC1 ke server 1. Yaitu pesan akan dikirim ke router 1, kemudian ke router 3, kemudian ulangi ya, maaf, terjadi kesalahan sepertinya. Router 3, kemudian ke server 1. Jika sampai di server 1, pesan akan dikembalikan ke router 3, kemudian ke router 1, dan sampai di PC1 lagi. Berarti paket simulasi telah komplit. Lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu kirim paket simpel PTU dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2, apakah bisa? Kita coba. Router 1, router 3, dan sampai lagi. Kita ulangi aja. Kenapa terjadi kendala lagi? PC1 ke server 2. Router 3. Nah, bisa. Kalau sudah sampai di tujuan, pasti pesan akan dikembalikan. Jika pesan telah kembali ke PC pengirimnya, berarti paket simulasi telah komplit. Delete. Lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu kirim paket simpel PTU dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Router 2, router 1, dan kemudian dari router 1 dikirim ke PC1. Jika sampai di PC1, akan dikembalikan lagi ke router 1, router 2, dan PC3. Paket simulasi telah komplit. Selanjutnya, kirim paket simpel PTU dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Router 2, router 1, PC2. Dikembalikan lagi ke router 1, ke router 2, dan ke PC3.
Selesai. Cobaan selanjutnya yaitu kirim paket simpel PDU dari PC3 ke server 1 lalu amati jalan PDU ICMP-nya. PC3 ke server 1. Ke router 2, router 3, dan ke server 1. Jika telah sampai di server 1, akan dikembalikan ke router 3, terus router 2, dan PC3, sehingga simulasi telah komplit. Selanjutnya kita coba ke server 2 dari PC3 ya. PC3 ke server 2, yaitu dikirim ke router 2 terlebih dahulu, terus router 3, dan sampailah di server 2. Jika sudah sampai, dikembalikan lagi ke router 3, selanjutnya ke router 2, dan ke PC3. Paket telah selesai, jangan lupa untuk menghapus. Selanjutnya, kirim paket simpel PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Ke router 3, langsung ke router server 2, maaf. Jika sudah sampai di server 2, akan dikembalikan lagi ke router 3, selanjutnya ke server 1. Simulasi telah selesai. Delete. Selanjutnya dari server 1 ke PC1. Nah, pesan pasti akan diterima oleh router 3 terlebih dahulu, selanjutnya router 1, selanjutnya ke PC1. Jika sudah sampai di PC1, akan dikembalikan lagi ke router 1, kemudian ke router 3, dan sampailah di server 1. Lagi, paket komplit. Dari server 1 ke PC2. Dari server 1 ke PC2. Akan dikirim ke router 3 terlebih dahulu, langsung ke router 2 dan PC2. Maaf ya, ke router 1 tadi. Selanjutnya kembali ke router 1, ke router 3, dan sampai kembali di server 1 sehingga paket telah komplit. Untuk percobaan yang terakhir yaitu kirim paket simpel PDU dari server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Apakah berhasil? Kita coba. Yaitu router 3 ke router 2 sampai di PC3. Jika sudah sampai di PC3, akan dikembalikan lagi ke router 2, ke router 3, dan sampai di server 1. Paket telah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Kita pindah dulu ya ke mode real time. Pastikan sudah terhapus. Kita pindah ke real time. Terus poin 3 tadi yaitu kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke server 1. Tapi dengan mode real time ya untuk kali ini. Berarti pakai komen. Pakai comment prompt dari PC1 ke server 1 yaitu tracker 1. Kita coba, yaitu pesan akan dikirim melalui ke router 1 dahulu, kemudian ke router 3, selanjutnya ke server 1. Ini yang untuk mode real time-nya ya. Untuk selanjutnya, untuk langkah yang terakhir, bukan yang terakhir, buat skenario jalur routing 1 ke routing 3 jalurnya putus dengan mendesain
atau salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan router 3. Misal interface relay router 3 arah routing 1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Kita disable yaitu dengan cara matikan. Jika sudah mati, kita tunggu 20 detik. 15-20 detik. Ini sudah 20 detik. Kita coba angka ketujuh yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Kirim pakai simpel PDU dari PC3 ke server 1. Simulasi dari PC3 1. Router 2 selanjutnya dialihkan ke router 1, kemudian baru ke router 3. Kita ulangi lagi. Terdapat kesalahan, delete. Pesan akan dikirim ke router 2, selanjutnya ke router 1. Kenapa tidak langsung ke router 3? Dikarenakan tadi kan sudah dimatikan. Kembalikan lagi. Jadi jalur akan otomatis pindah untuk sampai ke tujuannya. Sampailah selesai. Sekian.